Ibu, aku lapar. Bisiknya nenek mengunciku di gudang. Di sini gelap sekali. Adik takut. Nenek sama Tante Dinda sudah tidur. Mereka tidak mau bangun. Perkataan anakku di telepon. Ibu mertua dan adik iparku tertawa-tawa. Sementara putri kandungku pingsan menahan lapar di gudang kotor yang mereka kunci dari luar. Kupastikan mereka akan menerima balasanku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Layar monitor di depan Sasha terasa membias. Angka-angka di kolom spreadsheet seakan menari-nari menolak untuk diam dan dipahami. Jam di dinding kantor yang steril menunjukkan pukul 30 malam. Hanya ada suara ketukan papan ketik yang ritmis dan dengung pendingin ruangan. Di sebelahnya, Arga suaminya mengusap wajah dengan kasar. Lengan kemejanya sudah tergulung hingga siku. Dasinya longgar dan matanya memerah karena lelah yang sama. Mereka terjebak dalam audit akhir kuartal. Sebuah proyek besar yang menuntut penyelesaian segera. Deadline adalah besok pagi dan data masih berantakan. Sasha membetulkan letak hijab pasminanya yang sedikit melorot. Hatinya tidak tenang. Sejak sore tadi, perasaannya gelisah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena Naira. Putri mereka satu-satunya. Naira yang baru berumur 7 tahun terpaksa dititipkan di rumah Bu Ratna, ibu mertuanya. Pagi tadi Bu Ratna sendiri yang menawarkan diri, bahkan setengah memaksa. Sudah, Sasha, kamu dan Arga fokus saja kerja. Bawa Naira ke rumah ibu. Aman. Biar ibu dan Dinda yang jaga. Kasihan anak itu kalau sendirian di rumah menunggu kalian pulang larut malam. Tawaran itu terdengar tulus. Namun, Sasha yang sudah bertahun-tahun menjadi menantu Bu Ratna tahu ada nada berbeda di baliknya. Ada nada kepuasan yang tersembunyi. Bu Ratna tidak pernah benar-benar menyukainya. Di mata ibu mertuanya itu, Sasha adalah istri yang terlalu sibuk, terlalu fokus pada karir, dan tidak becus mengurus suami. Padahal Sasha dan Arga bekerja di perusahaan yang sama, saling mendukung. Tapi Bu Ratna selalu menemukan celah untuk menyindirnya. Seharusnya kamu di rumah, Sasha. Arga itu butuh istri yang melayani, bukan yang ikut-ikutan sibuk. Begitu kata Bu Ratna minggu lalu. Kini rasa bersalah itu menggerogoti Sasha. Dia ingat wajah Naira pagi tadi, memeluk kakinya erat. Ibu, adik ikut ke kantor ya? Adik janji tidak akan berisik. Sasha harus membujuknya dengan janji es krim dan mainan baru. Janji yang sekarang terasa seperti debu pahit di lidahnya. Kamu tidak apa-apa? Suara Arga memecah lamunannya. Kamu terlihat pucat. Aku hanya khawatir pada Naira. Mas, perasaanku tidak enak. Aku sudah telepon ibu tadi. Kata Arga mencoba menenangkan. Ibu bilang Naira sudah makan malam, sudah mandi, dan sedang main sama Dinda. Jangan terlalu khawatir. Sebentar lagi proyek ini selesai, kita langsung jemput dia. Sasha mengangguk, tapi hatinya tetap berat. Dia mengambil ponselnya, berniat mengirim pesan singkat untuk Naira, walau dia tahu mungkin anaknya sudah tidur. Namun sebelum jarinya menyentuh layar, ponsel itu bergetar hebat. Nama Naira tertera di layar. Jantung Sasha berdebar. Kenapa anaknya menelepon selarut ini? Halo, sayang. Kok adik belum tidur? Sapa Sasha mencoba terdengar ceria. Hening sejenak, lalu yang terdengar bukan sapaan ceria Naira. Yang terdengar adalah isak tangis yang tertahan. Suara lirih yang gemetar ketakutan. Ibu, ibu. Seluruh darah di tubuh Sasha serasa membeku. Naira, kamu kenapa? Nak, kamu di mana? Kenapa menangis? Tanyanya panik. Ibu, tolong adik. Adik takut. Arga yang mendengar nada panik istrinya langsung berdiri dari kursinya. Kenapa? Sa? Naira bicara sama ibu. Nak kamu di mana? Sasha berteriak. Tidak peduli lagi pada kesunyian kantor. Ibu, aku lapar. Suara Naira terdengar sangat lemah bercampur isak. Nenek mengunciku di gudang. Sekarang nenek dan Tante Dinda sudah tidur. Mereka tidak mau bangun. Adik panggil-panggil mereka tidak jawab. Apa? Sasha terpekik. Ponselnya nyaris terlepas dari genggamannya. Hijabnya terasa mencekik leher. Adik takut ibu di sini gelap sekali, bau. Arga segera merebut ponsel itu dan mengaktifkan speaker. Naira,
Ini ayah. Kamu di gudang? Gudang mana, nak? Di gudang belakang rumah nenek. Yah, tadi adik tidak sengaja tumpahkan sirup Tante Dinda. Tante Dinda marah sekali. Nenek juga marah. Nenek bilang adik anak nakal. Harus dihukum. Nenek tarik tangan adik. Nenek dorong adik masuk ke sini. Pintunya dikunci dari luar. Sasha menutup mulutnya. Nyeri. Air matanya langsung luruh. Sudah berapa lama kamu di sana? Nak? Tanya Arga. Suaranya bergetar menahan amarah. Dari sore. Yah, adik belum makan malam. Adik lapar sekali. Tadi adik tunggu nenek sama Tante Dinda tidur. Adik dengar mereka nonton TV ketawa-ketawa. Sekarang sudah sepi. Adik gedor-gedor pintu tapi mereka tidak bangun. Ya Allah. Naira, kamu bisa telepon pakai apa? Nak? Tanya Arga lagi. Mencoba tetap tenang. Adik bawa ponsel lama ibu yang sudah rusak. Adik sembunyikan di kantong baju. Tadi nenek tidak periksa. Tiba-tiba sambungan terputus. Naira? Naira, halo? Sasha berteriak ke ponsel. Tidak ada jawaban. Baterainya habis. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan kantor itu. Detik jam di dinding terdengar seperti pukulan palu godam. Sasha menatap Arga dengan mata nanar. Tubuhnya gemetar hebat. Arga, anak kita, anak kita. Mas. Wajah Arga yang tadinya pusing karena angka kini berubah merah padam karena amarah yang meledak. Dia tidak berkata apa-apa. Dengan satu gerakan kasar, dia menyapu laptop, dokumen-dokumen, dan cangkir kopi dari atas mejanya. Semuanya jatuh berantakan ke lantai. Kita pergi sekarang. Geram Arga. Seorang rekan kerja yang mejanya tak jauh dari sana menoleh kaget. Arga? Tapi deadline. Persetan dengan deadline. Bentak Arga. Anak saya dalam bahaya. Arga menarik tangan Sasha yang masih membeku karena syok. Mereka berlari keluar ruangan, mengabaikan tatapan bingung rekan-rekan mereka. Sasha bahkan lupa membawa tasnya. Hanya ponselnya yang masih tergenggam erat. Di dalam lift, Sasha tidak bisa berhenti menangis dan merapalkan doa. Arga meninju dinding lift dengan keras. Perjalanan menuju basement parkir terasa seperti selamanya. Begitu masuk mobil, Arga langsung tancap gas. Mas, pelan-pelan, lirih Sasha. Mereka sengaja. Arga membanting setir. Dia mencoba menelepon ibunya. Panggilannya ditolak. Dia menelepon Dinda. Sama ditolak. Mereka sengaja tidak mengangkat teleponku. Mereka tahu kita lembur. Mereka merencanakan ini. Sasha hanya bisa menangis. Bayangan Naira yang sendirian di gudang gelap, kotor, dan kelaparan terus berkelebat di matanya. Malam itu, jalanan kota yang lengang menjadi saksi mobil mereka yang melaju gila-gilaan. Membelah malam menuju rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi putri mereka. Mobil sedan yang dikemudikan Arga mengerem mendadak dengan suara decitan ban yang memekakkan telinga. Mereka tiba di depan rumah Bu Ratna. Rumah itu berdiri dalam keheningan yang menakutkan. Semua lampu padam. Gelap total. Hanya cahaya remang-remang dari lampu jalan yang menyoroti fasad rumah. Gerbang besi hitam yang tinggi menjulang di depan mereka terkunci rapat. Malam itu terasa pekat. Seakan ikut berkonspirasi menyembunyikan kekejaman di baliknya. Bahkan sebelum mobil berhenti sempurna, Sasha sudah melompat keluar. Hijabnya yang tadi pagi tertata rapi kini kusut dan basah oleh air mata. Dia berlari ke gerbang. Tangannya yang gemetar mencengkeram terali besi yang dingin. Naira! Naira! Ini ibu! Nak! Ibu datang! Teriaknya histeris. Dia mengguncang-guncang gerbang itu sekuat tenaga. Tetapi gerbang itu tidak bergeming. Arga menyusul di belakangnya. Amarah membuat napasnya memburu. Ibu! Dinda! Buka pintunya! Buka! Dia memukul-mukul gerbang besi itu dengan kepalan tangannya. Suara logam beradu dengan logam terdengar nyaring di komplek perumahan yang sepi itu. Arga beralih memencet bel di pilar gerbang. Berkali-kali tanpa jeda. Suara bel melengking panjang menembus keheningan malam. Tapi tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan dari dalam rumah. Tidak ada lampu yang menyala. Tidak ada suara orang terbangun. Mereka pura-pura tidur. Desis Arga. Giginya gemeletup. Dia kembali meninju gerbang. Tidak peduli buku-buku jarinya mulai terasa perih. Sasha sudah terduduk lemas di aspal yang dingin. Tangisnya pecah. Arga, bagaimana ini? Bagaimana kalau Naira kenapa-kenapa?
Anak kita di dalam sana? Ya Allah. Naira, maafkan ibu. Nak. Arga menatap istrinya yang putus asa. Rasa bersalah menghantamnya. Dia gagal melindungi keluarganya dari ibunya sendiri. Dia ingat masa kecilnya, bagaimana ibunya selalu memanjakan Dinda dan bersikap keras padanya. Tapi ini bukan lagi sikap keras. Ini adalah kejahatan. Menelantarkan anak kecil di gudang gelap dan kotor. Aku akan masuk, kata Arga tegas. Dia mencoba memanjat gerbang. Tetapi gerbang itu terlalu tinggi. Di puncaknya ada kawat-kawat tajam yang dipasang untuk mencegah maling. Arga mengumpat. Dia berlari kembali ke mobil, membongkar dashboard, mencari kunci serep. Sial. Dia ingat kunci serep rumah ibunya ada di gantungan kunci rumah mereka, bukan di mobil. Mas, gudangnya di belakang. Kata Sasha tiba-tiba teringat sesuatu. Mungkin ada jalan dari samping. Keduanya berlari menyusuri sisi rumah. Tapi harapan mereka pupus. Lorong samping dibatasi oleh tembok tinggi. Buntu. Mereka kembali ke depan. Putus asa mulai merayapi mereka. Arga menatap rumah ibunya dengan nanar. Kemudian matanya tertuju pada taman kecil di depan rumah yang dihiasi batu-batu alam dan beberapa paving block sisa renovasi. Sebuah ide nekat terbentuk di kepalanya. Dia berjalan cepat ke taman itu dan mengambil sebuah paving block yang paling besar dan kokoh. Sasha terbelalak ngeri. Arga, kamu mau apa? Aku akan masuk. Geram Arga. Matanya menatap tajam ke jendela ruang tamu yang besar. Aku tidak peduli lagi. Di dalam ada anakku. Anakku yang kelaparan dan ketakutan. Arga tidak memberi Sasha waktu untuk berdebat. Dia mundur beberapa langkah, mengambil ancang-ancang. Dia berteriak sekuat tenaga, lebih sebagai pelampiasan amarah daripada peringatan. Bu Ratna, Dinda, buka atau aku pecahkan jendela ini. Hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Baik. Arga mengayunkan tangannya dan melemparkan paving block itu sekuat tenaga. Prang. Suara kaca pecah berantakan membelah keheningan malam. Terdengar sangat keras seperti ledakan kecil. Arga yakin seluruh tetangga pasti terbangun. Dia tidak peduli. Jendela ruang tamu itu kini menganga, hancur berkeping-keping. Tanpa menunggu sedetik pun, Arga membalut sikunya dengan sisa lengan kemeja dan menggunakannya untuk membersihkan sisa-sisa kaca tajam di bingkai jendela. Dia tidak merasakan sakit saat beberapa serpihan kecil menggores kulitnya. Adrenalin memompa deras di darahnya. Dia melompat masuk ke dalam kegelapan rumah. Beberapa detik kemudian terdengar suara kunci grendel dibuka. Pintu depan terbuka. Arga berdiri di ambang pintu. Wajahnya gelap oleh amarah. Tangannya meneteskan darah di lantai keramik putih. Sasha segera berlari masuk melewati suaminya. Naira. Naira. Kamu di mana? Nak. Ini ibu. Sasha berlari membabi buta ke arah dapur. Tempat dia tahu pintu gudang belakang berada. Arga meraba dinding mencari saklar lampu. Klik. Lampu ruang tamu menyala. Ruangan itu tampak normal. Sedikit berantakan seperti biasa. Tapi langkah Sasha dan Arga terhenti seketika. Bukan karena melihat sesuatu, tapi karena mendengar sesuatu. Dari arah ruang TV yang terletak agak menjorok ke dalam dan tersembunyi dari pintu depan, mereka mendengar suara. Itu bukan suara orang yang baru terbangun karena kaget. Bukan suara dengkuran. Itu adalah suara tawa. Tawa cekikikan yang sangat mereka kenal. Suara Dinda yang melengking diselingi tawa berat Bu Ratna. Tawa itu terdengar lepas. Tawa orang yang sedang bersenang-senang. Bersamaan dengan itu, terdengar jelas suara dialog dari film komedi yang diputar dengan volume cukup keras. Sasha dan Arga saling berpandangan. Kebingungan sesaat di wajah mereka langsung berganti dengan kengerian dan amarah yang jauh lebih besar. Mereka tidak tidur, bisik Sasha. Suaranya bergetar. Mereka pura-pura. Mereka dengar kita. Geram Arga. Perlahan, dengan langkah berat, mereka tidak lagi berlari ke gudang. Mereka berjalan menuju sumber suara itu. Menuju ruang TV. Langkah Sasha dan Arga terasa berat. Seakan sepatu mereka terbenam dalam lumpur. Setiap tawa yang terdengar dari ruang TV menusuk telinga mereka seperti jarum. Suara film komedi itu terdengar sangat tidak pantas. Sebuah penghinaan terhadap kepanikan yang sedang merobek hati mereka. Sasha mencengkeram lengan baju Arga erat. Mencari kekuatan.
Darah dari tangan Arga yang terluka menetes ke lantai, tapi pria itu seolah tidak merasakan apa-apa. Semakin dekat mereka ke ruang TV, aroma lain mulai tercium. Aroma gurih dan manis. Aroma martabak. Arga berhenti tepat di ambang pintu ruang TV. Sasha mengintip dari balik bahunya. Apa yang mereka lihat membuat lutut Sasha lemas. Ruangan itu remang-remang. Hanya diterangi oleh layar televisi besar yang sedang menampilkan adegan lawak. Di atas sofa bludru merah yang sudah kusam, Bu Ratna dan Dinda duduk berselonjor dengan nyaman. Kaki mereka diangkat ke atas meja, diselimuti selimut tebal. Bu Ratna mengenakan daster tidurnya, sementara Dinda memakai piyama bergambar kartun. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Mata mereka terpaku ke layar. Di atas meja di depan mereka, pemandangan itu melengkapi kengerian yang dirasakan Sasha. Ada 2 kotak martabak besar yang masih hangat. 1 martabak telur dengan kuah cuko, dan 1 lagi martabak manis keju coklat. Di sampingnya tergeletak bungkus-bungkus keripik kentang yang sudah kosong, beberapa kaleng minuman soda, dan gelas-gelas sirup. Mereka sedang berpesta. Mereka berpesta. Sementara Naira, cucu dan keponakan mereka, kelaparan di gudang. Suara pecahan kaca dan teriakan Arga tadi jelas tidak cukup untuk mengusik kenyamanan mereka. Mungkin mereka mendengarnya, tapi memilih untuk mengabaikannya. Kalian, suara Arga keluar seperti geraman rendah. Tawa Dinda terhenti. Dia menoleh, matanya menyipit kesal. Mas Arga? Sasha? Ngapain kalian di situ? Berisik tahu. Baru seru ini filmnya. Bu Ratna ikut menoleh. Wajahnya tidak menunjukkan rasa kaget atau bersalah. Yang ada hanya kekesalan karena terganggu. Arga, Sasha, kenapa kalian pecahkan jendela? Kalian ini sudah gila ya? Ganggu orang istirahat saja. Itu jendela mahal. Siapa yang mau ganti? Sasha maju selangkah. Tubuhnya gemetar hebat. Hijabnya basah oleh keringat dingin dan air mata. Bu, Naira di mana? Bu Ratna mendengus lalu memalingkan wajahnya kembali ke TV. Nanti dulu. Lagi seru ini. Sebentar lagi juga filmnya habis. Amarah Arga meledak. Dia melangkah masuk dan dalam satu gerakan cepat mencabut kabel televisi dari stop kontak. Layar menjadi hitam. Ruangan menjadi hening seketika. Mas Arga, apa-apaan sih? Jerit Dinda bangkit dari duduknya. Enggak sopan banget. Diam kamu, Dinda. Bentak Arga. Suara itu menggema di ruangan, membuat Dinda terlonjak kaget. Berani kamu bentak adikmu, Arga? Bu Ratna ikut berdiri. Dan kamu berani matikan TV ibu? Kamu datang malam-malam pecahkan jendela. Sekarang bikin rusuh di rumah ibu sendiri. Mau jadi anak durhaka kamu? Rumah ibu? Arga tertawa sinis. Ibu tanya saya mau jadi anak durhaka? Lalu ibu apa? Seorang nenek yang tega mengunci cucunya sendiri di gudang gelap. Ibu taruh di mana Naira? Teriakan terakhir Arga begitu keras hingga membuat kaleng soda di meja bergetar. Bu Ratna dan Dinda tampak sedikit kaget melihat level amarah Arga. Tapi itu tidak berlangsung lama. Bu Ratna melipat tangannya di dada, memasang wajah angkuh. Oh, anak itu, katanya enteng, seolah mereka sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Kenapa memangnya? Sasha terhuyung. Dia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Bu, kenapa? Kenapa ibu lakukan itu? Dinda menyahut dengan nada manja. Salah dia sendiri, Mbak Sasha. Tadi sore dia lari-lari, numpahin sirup mahal yang baru aku beli. Gara-gara dia piyamaku jadi kotor. Anak itu memang nakal, tidak bisa diatur. Sama seperti ibunya. Jadi karena sirup? Tanya Arga pelan, tapi suaranya mematikan. Karena sirup, kalian kunci anak umur 7 tahun di gudang? Kalian tidak kasih dia makan? Itu namanya hukuman disiplin, Arga, sahut Bu Ratna tegas. Supaya dia jera. Supaya dia tahu aturan. Kamu dan Sasha ini terlalu memanjakan dia. Makanya jadi anak pembangkang. Tadi dia menumpahkan sirup. Besok dia bisa membakar rumah. Ibu hanya mendidik dia. Mendidik? Ulang Sasha. Suaranya bergetar. Dengan membiarkannya kelaparan dan kedinginan? Bu, dia tadi menelepon kami. Dia bilang dia lapar. Dia ketakutan.
Halah, drama. Dinda memutar bola matanya. Manja sekali. Cuma di gudang sebentar saja pakai lapor-lapor. Dulu Mas Arga juga sering ibu hukum. Tidak apa-apa tuh. Dasar anak zaman sekarang. Cengeng. Arga menatap ibunya. Dia mencari sedikit saja penyesalan di mata wanita itu. Tidak ada. Yang dia temukan hanya pembenaran diri. Bu, ibu tega melakukan ini pada cucu ibu sendiri? Tanya Arga lirih. Amarahnya berubah menjadi rasa sakit yang dalam. Ibu makan martabak di sini, minum soda, nonton film. Sementara anakku, cucu ibu, kelaparan di gudang kotor itu. Bu Ratna membuang muka. Sudah ibu bilang itu hukuman. Salah dia sendiri. Kenapa jadi kalian yang heboh? Lebay sekali. Sana ambil saja anakmu kalau begitu. Terus pulang. Ibu mau lanjut nonton. Bu Ratna berjalan seolah hendak menyalakan TV lagi. Tapi Arga menghalangi jalannya. Pria itu menatap ibunya dan adiknya bergantian. Malam itu, sesuatu dalam diri Arga putus. Benang terakhir sebagai anak, telah putus. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu berdebat tidak ada gunanya. Dia menarik tangan Sasha. Ayo, Sha, kita ambil Naira. Mereka berdua berbalik, meninggalkan Bu Ratna dan Dinda di ruang TV. Langkah mereka cepat. Mereka berlari menembus dapur yang gelap menuju pintu belakang. Di belakang mereka terdengar suara Bu Ratna menggerutu. Dasar pasangan aneh. Mengganggu saja. Cepat ambil anakmu dan ganti jendelaku. Sasha dan Arga tidak menoleh. Fokus mereka hanya satu. Pintu gudang. Pintu dapur dibanting hingga terbuka. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajah mereka. Halaman belakang gelap gulita. Tidak ada lampu taman. Hanya cahaya bulan yang samar. Di sudut halaman, dekat pagar, berdiri bangunan kecil dari kayu dan bata. Gudang. Mereka berlari di atas tanah lembab. Kaki Sasha beberapa kali tersandung. Tapi Arga menahannya. Naira. Naira. Ini ibu sama ayah. Nak. Teriak Sasha histeris. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian. Mereka sampai di depan pintu gudang. Pintu kayu tua. Catnya mengelupas. Dan di gagangnya, sebuah gembok besar. Terkunci dari luar. Naira tidak bohong. Ya Allah. Arga. Isak Sasha. Arga tidak membuang waktu. Dia menarik gembok itu dengan tangan kosong. Tidak bergerak. Dia menendang pintu. Brak. Pintu bergetar. Tapi tidak terbuka. Sabila. Naira. Jawab ayah. Nak. Tidak ada suara. Kepanikan semakin menjadi. Bagaimana kalau Naira pingsan? Bagaimana kalau ada ular? Gudang itu terkenal kotor. Minggir. Sha. Arga berlari ke sisi gudang, meraba dalam gelap. Dia mencari apa saja. Alat. Kayu. Apapun. Dia menemukan sebatang kayu besar. Ayah akan buka pintunya. Nak. Tahan sebentar. Arga mencoba mencongkel engsel. Tidak berhasil. Amarahnya meledak. Dia mundur. Lalu berlari dan menghantamkan bahunya ke pintu. Brak. Pintu bergetar keras. Lagi. Brak. Lagi. Brak. Dia seperti banteng mengamuk. Menyalurkan semua amarah, rasa bersalah, dan ketakutan. Krak. Kayu di sekitar gembok retak. Sekali lagi. Brak. Pintu akhirnya jebol. Terbuka paksa. Hawa pengap langsung menyergap. Bau busuk. Debu. Kotoran tikus. Gelap total. Naira. Arga menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya itu menyapu isi gudang. Koran tua. Karung. Alat berkarat. Jaring laba-laba. Lantai tanah lembab. Sasha gemetar. Naira, kamu di mana? Nak. Cahaya senter bergerak. Dan berhenti. Di sudut paling jauh. Sesosok tubuh kecil. Ya Allah. Sasha langsung berlari masuk, mengabaikan bahaya. Di sana, Naira meringkuk. Memeluk lututnya. Bajunya kotor. Wajahnya pucat. Bibirnya kering. Matanya tertutup. Naira. Sayang. Bangun. Nak. Ini ibu. Sasha mengangkat tubuh kecil itu. Ringan.
Terlalu ringan. Dingin. Sangat dingin. Dia pingsan. Mas. Dia pingsan. Arga segera memeriksa denyut nadi. Ada. Masih ada. Katanya lega. Dia pingsan karena kedinginan dan kelaparan. Sasha menangis meraung, memeluk anaknya erat. Maafkan ibu. Nak. Maafkan ibu. Arga menyinari lantai. Di dekat Naira. Ada sisa sirup. Dan sebuah mangkuk. Bukan piring. Mangkuk makanan anjing. Kosong. Mereka bahkan tidak memberinya air. Desis Arga. Tiba-tiba lampu dapur di belakang menyala. Sosok Bu Ratna dan Dinda muncul di ambang pintu, menyipitkan mata ke arah gudang. Kalian ini berisik sekali sih. Keluh Dinda. Mendobrak pintu segala. Memangnya anak itu mati apa? Lebay. Bu Ratna menimpali dengan nada kesal. Sudah ketemu kan? Cepat bawa pulang sana. Dan ingat, ganti semua kerusakan yang kalian buat malam ini. Pintu gudang, jendela. Kalimat itu terputus. Arga berjalan keluar dari gudang. Pelan. Sangat pelan. Di bawah cahaya lampu dapur. Wajahnya tidak terbaca jelas. Dia menuju keran air di taman. Membasuh tangannya yang berdarah. Lalu wajahnya. Sasha keluar sambil menggendong Naira yang masih tak sadarkan diri. Dia memandang Arga dengan cemas. Arga terlihat tenang. Terlalu tenang. Ketenangan yang menakutkan. Arga menegakkan tubuhnya. Lalu berjalan ke arah Bu Ratna dan Dinda. Setiap langkahnya berat dan mantap. Mas, ayo kita ke rumah sakit, bisik Sasha. Tapi Arga tidak berhenti. Dia terus berjalan. Tatapannya terkunci. Malam ini, kata Arga pelan, suaranya rendah dan dingin. Kalian bilang Naira dihukum agar disiplin? Bu Ratna mendengus. Tentu saja. Dan sekarang, potong Arga. Giliranku, yang mengajari kalian disiplin. Bu Ratna langsung tersulut. Apa maksudmu? Kamu mau melawan orang tua? Kamu berani sama ibumu sendiri karena perempuan itu kan? Dia menunjuk Sasha dengan dagu. Dasar istri tidak becus, meracuni pikiran suami. Sasha mundur selangkah, memeluk Naira lebih erat. Mas, ayo kita pergi. Diam kamu, bentak Dinda. Enak saja mau pergi setelah menghancurkan rumah kami. Ganti rugi dulu. Ganti rugi. Kata itu adalah percikan api terakhir. Arga melangkah maju. Wajahnya kini terlihat jelas di bawah lampu. Matanya merah. Rahangnya mengeras. Darah kering di tangannya menjadi saksi. Ganti rugi? Ulang Arga pelan. Kalian mau bicara soal ganti rugi? Dia menunjuk ke arah Sasha. Ke arah tubuh kecil Naira yang tak berdaya. Lalu apa ganti ruginya untuk ini? Apa ganti rugi untuk anakku yang kalian kunci di gudang tikus? Untuk setiap jam dia kelaparan? Untuk setiap detik dia ketakutan dalam gelap? Halah mas, lebay banget sih, cibir Dinda. Cuma pingsan gitu aja heboh. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Dinda. Sunyi. Dinda membeku. Matanya melebar. Dia memegangi pipinya. Yang menamparnya adalah Arga. Kakaknya sendiri. Bu Ratna menjerit. Arga, kamu tampar adikmu? Kurang ajar. Dia mengangkat tangan hendak memukul Arga. Tapi, Arga menangkap pergelangan tangan ibunya di udara. Cengkeramannya kuat. Sangat kuat. Bu Ratna meringis kesakitan. Jangan, desis Arga. Jangan pernah panggil saya anak durhaka lagi. Dia mendorong tangan ibunya hingga terhuyung. Kalian dengar aku? Suaranya bergetar, penuh emosi. Aku kerja siang malam. Sasha kerja siang malam. Kami banting tulang. Agar kalian hidup enak di sini. Agar ibu bisa nonton TV besar. Agar kamu, Dinda, bisa beli sirup mahal itu. Dia menendang pot bunga hingga pecah. Dan ini balasan kalian? Ini balasan kalian? Kalian tahu apa yang kami temukan di gudang? Arga berjalan mondar-mandir seperti singa. Anakku tergeletak di lantai tanah. Dia kedinginan. Dia menggigil. Dan di sebelahnya, ada mangkuk makanan anjing. Kosong. Dia menatap ibunya tajam. Bu,
Ibu tega sekali. Lebih hina dari binatang pun. Masih diberi makan. Ini cucu ibu. Darah daging ibu. Wajah Bu Ratna berubah. Bukan menyesal. Tapi takut. Dia belum pernah melihat Arga seperti ini. Aku tidak tahu soal mangkuk itu, gagap Bu Ratna. Bohong, teriak Sasha. Dia tidak bisa diam lagi. Bu bohong. Tadi Naira bilang kalian tidak mau bangun. Kalian dengar kami? Kalian dengar kami gedor gerbang. Kalian dengar kami pecahkan jendela. Tapi kalian asyik berpesta. Air mata kemarahan mengalir di pipinya. Kalian biarkan anak saya kelaparan. Sementara kalian makan martabak. Kalian bukan manusia. Kalian iblis. Berani kamu bilang ibu iblis? Teriak Bu Ratna. Diam. Bentak Arga. Cukup. Semuanya sudah cukup. Dia berdiri di depan Sasha. Seperti perisai. Malam ini adalah malam terakhir. Aku menganggap kalian keluarga. Bu Ratna tersentak. Lukman, Arga, apa maksudmu? Mengusir kami? Mengusir? Arga tertawa pahit. Aku tidak punya hak mengusir kalian. Ini rumahku, rumah anakmu, tempat kalian jadi ratu. Dia berjalan ke pintu dapur. Kalian mau masuk? Bu Ratna dan Dinda saling pandang. Bingung. Tentu saja mau. Ini rumah kami. Mereka masuk ke dapur. Begitu mereka masuk. Brak. Arga menutup pintu. Klik. Dikunci. Dari luar. Lukman. Arga. Apa yang kamu lakukan? Kenapa dikunci? Buka. Suara Bu Ratna langsung berubah panik dari dalam dapur. Arga tidak menjawab. Dia berjalan menjauh dari pintu itu. Menuju halaman depan. Keluar melalui jendela yang tadi dia pecahkan. Kini dia berdiri di luar bersama Sasha dan Naira. Sementara Bu Ratna dan Dinda terkunci di dalam rumah. Arga, buka pintunya. Jangan bercanda, teriak Bu Ratna sambil menggedor dari dalam. Dinda ikut menjerit panik. Mas, ini nggak lucu. Buka. Arga hanya menatap pintu itu dengan wajah dingin. Sasha memeluk Naira yang masih lemah. Tubuh kecil itu masih dingin. Mas, kita harus ke rumah sakit. Sekarang. Arga menoleh. Tatapannya masih penuh amarah, tapi juga ragu. Aku harus selesaikan ini. Dia mengeluarkan ponselnya. Bukan menelepon polisi. Dia menelepon seseorang. Halo, Rahmat. Ya, ini aku. Arga, maaf malam-malam. Aku butuh bantuan. Sasha menatapnya bingung. Bawa trukmu yang paling besar ke rumah ibuku sekarang juga. Sasha membeku. Mas, apa yang kamu lakukan? Arga menutup telepon. Mereka berpesta di tengah penderitaan anak kita. Sekarang, biarkan mereka melihat. Pesta itu berakhir. Di dalam rumah, suara gedoran semakin keras. Bu Ratna dan Dinda mulai panik sungguhan. Mereka berlari ke pintu depan. Terkunci. Mereka berlari ke jendela kamar. Terali. Satu-satunya jalan keluar. Hanya jendela ruang tamu yang sudah pecah. Arga, kamu mau merampok rumah sendiri? Teriak Bu Ratna histeris. Arga tersenyum dingin. Rumahku? Ibu yakin? Gedoran makin brutal. Jeritan mereka memecah malam. Ironi. Beberapa jam lalu, Naira yang menjerit ketakutan. Dan tidak ada yang mendengar. Sekarang, giliran mereka. Mas, jangan. Sasha memeluk Naira erat. Kita pergi saja. Naira lebih penting. Tidak. Arga menggeleng pelan. Justru karena Naira, kalau kita pergi sekarang, mereka akan menang. Besok mereka akan bilang kita yang gila. Tidak akan. Arga bersandar di pilar. Wajahnya lelah. Dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun, itu ibunya. Mas, Sasha menatapnya. Dia tahu, ini titik penentuan. Kalau Arga goyah, semuanya sia-sia. Dia menurunkan Naira perlahan di kursi teras. Menyelimutinya dengan hijabnya. Lalu berjalan mendekati Arga. Mas, suaranya pelan, tapi tegas. Buka pintunya. Arga terkejut. Apa? Buka pintu dapurnya.
Biarkan mereka keluar. Arga ragu sejenak. Tapi akhirnya, dia berjalan kembali. Membuka kunci pintu. Klik. Pintu terbuka. Bu Ratna dan Dinda langsung menyerbu keluar. Wajah mereka panik. Basah oleh keringat. Napas terengah. Mau apa lagi kamu? Teriak Bu Ratna. Mau membunuh kami? Dinda langsung menunjuk Sasha. Ini semua gara-gara kamu. Perempuan ular. Cukup. Suara Sasha memotong semuanya. Tidak keras. Tapi, membuat semua diam. Bu Ratna dan Dinda tertegun. Mereka belum pernah mendengar Sasha bicara seperti ini. Selama ini, Sasha selalu diam. Selalu mengalah. Selalu menunduk. Kini, tidak lagi. Bu Ratna? Sasha melangkah maju. Selama 5 tahun saya jadi menantu ibu. Saya diam. Saya diam waktu ibu hina masakan saya. Saya diam waktu ibu sindir saya karena kerja. Saya diam waktu ibu bandingkan Naira dengan cucu lain. Saya diam waktu Dinda pinjam uang dan tidak pernah mengembalikan. Saya diam karena saya menghormati ibu. Dia menatap lurus ke mata Bu Ratna. Tapi malam ini, ibu menyentuh anak saya. Ibu menyakitinya. Dan ibu melakukannya di rumah saya. Bu Ratna tertawa sinis. Rumahmu? Jangan mimpi kamu. Sasha. Ini rumah Arga. Kamu cuma numpang. Dinda ikut menyindir. Iya, Mbak. Sadar diri dong. Arga hendak maju, tapi Sasha menahan dengan tangan. Salah. Suaranya dingin. Rumah ini, dia menunjuk tanah itu, adalah milik saya. Sunyi. Total. Rumah ini, sertifikatnya atas nama saya. Sasha Anindita. Bu Ratna membeku. Apa? Ini hadiah dari almarhum ayah saya. Lunas. Atas nama saya. Bukan Arga. Bukan kalian. Saya. Dinda panik. Bohong. Mas, bilang kalau dia bohong. Arga hanya diam. Dan diamnya adalah jawaban. Bu Ratna mundur selangkah. Wajahnya pucat. Seluruh kekuasaan yang dia banggakan hancur. Kalian selalu bilang saya harus tahu diri, kan? Malam ini, saya minta kalian yang tahu diri. Suara Sasha tenang, tapi mematikan. Saya mau kalian pergi. Pergi? Teriak Dinda histeris. Ini malam, kami mau kemana? Sasha menatapnya dingin. Itu bukan urusan saya. Kalimat yang sama, yang dulu mereka ucapkan pada Naira. Mas, telepon Rahmat tadi, batalkan. Kita tidak perlu kosongkan rumah ini. Kita hanya perlu mengosongkannya dari sampah. Sasha mengambil 2 koper. Melemparkannya ke depan mereka. Kalian punya 10 menit. Hanya baju, barang lain, milik saya. 10 menit. Setelah itu, keluar dari rumah saya. 2 koper itu tergeletak di lantai. Seperti vonis. Tidak bisa ditawar. Bu Ratna dan Dinda menatapnya dengan wajah pucat. Seolah dunia mereka runtuh saat itu juga. Enggak. Enggak mungkin, desis Dinda. Mbak Sasha pasti bercanda. Kan Mas? Masa diusir begini? Ini ibu. Mas, ibu kamu. Bu Ratna tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi menyerang Sasha. Dia tahu itu tidak akan berhasil. Dia beralih ke satu-satunya senjata yang selalu berhasil selama ini. Arga. Dia jatuh berlutut. Memegang kaki Arga. Menangis. Lukman. Arga. Anakku. Kamu tega. Nak. Ibu yang melahirkan kamu. Ibu yang menyusui kamu. Di mana surga kamu kalau kamu begini sama ibu? Tangisnya pecah. Arga memejamkan mata. Hatinya teriris. Kata, durhaka. Kata, surga di telapak kaki ibu. Itu sudah tertanam sejak kecil. Tangannya gemetar. Sasha melihat itu. Dia tahu, ini momen paling berbahaya. Mas, panggilnya pelan. Arga membuka mata. Dia tidak menatap ibunya. Dia berjalan ke arah kursi. Mengangkat Naira dengan sangat hati-hati. Tubuh kecil itu menggeliat lemah. Bibirnya bergumam. Ibu, dingin.
Arga merapatkan jaketnya pada tubuh Naira. Lalu berbalik, menatap ibunya. Dulu, ibu bilang surga ada di telapak kaki ibu. Suaranya berat. Tapi malam ini, aku sadar. Surgaku ada di telapak kaki ibu yang melindungi anaknya. Yang menyayangi cucunya. Bukan yang menyakitinya. Dia mundur selangkah. Menjauh dari sentuhan ibunya. Dan ibu, suaranya berubah dingin. Malam ini, ibu bukan lagi surgaku. Ibu adalah neraka bagi anakku. Kata-kata itu menghantam Bu Ratna. Lebih keras dari apapun. Dia membeku. 10 menit. Suara Sasha memotong. Dia menyalakan stopwatch di ponselnya. Mulai sekarang. Tik, tik, tik. Suara detik terasa menekan. Dinda panik. Ibu. Ayo. Kita berkemas. Dia menyeret koper ke kamar. Membuka lemari. Melempar baju sembarangan. Tangannya gemetar. Dia meraih kotak perhiasan. Hanya baju. Suara Sasha tiba-tiba muncul di pintu kamar. Dinda membeku. Apa? Hanya baju? Ulang Sasha. Perhiasan itu, aku yang beli. Tablet itu, aku yang beli. Semua, milikku. Tinggalkan. Dinda gemetar. Tapi, ini punyaku. Tidak ada yang punyamu di sini. Semua yang kamu pakai adalah milikku. Kalian hanya boleh bawa pakaian. Tidak lebih. Dinda menangis. Dia akhirnya hanya memasukkan baju. Di kamar lain, Bu Ratna duduk diam. Tidak bergerak. Kosong. Dunianya hancur. Anaknya membuangnya. Menantu yang dia hina. Ternyata pemilik segalanya. Arga masuk. Meletakkan koper di depannya. Bu, berkemaslah. Bu Ratna menatapnya. Kemana ibu harus pergi? Ini malam. Kamu benar-benar mengusir ibumu? Ibu yang mengusir diri sendiri. Jawab Arga pelan. Saat ibu mengunci gudang itu, ibu sudah keluar dari keluarga kami. Waktu habis. Suara Sasha dari luar. 5 menit. Bu Ratna tersentak. Tangannya gemetar membuka lemari. Dia mulai memasukkan pakaian. Tanpa suara. Tanpa makian. Hanya air mata. Sementara itu, Sasha menelepon. Halo, Pak RT. Maaf mengganggu. Saya butuh bantuan. Saya perlu saksi. Ada 2 orang yang akan saya keluarkan dari rumah saya malam ini. Arga mendengar itu. Dia mengangguk. Ini benar. Mereka butuh saksi. Tidak lama kemudian, bel berbunyi. Pak RT datang bersama 2 satpam. Selamat malam. Ada apa ini? Matanya langsung melihat jendela pecah. Dan Naira yang lemah di pelukan Arga. Astaga, ini anak kenapa? Tepat saat itu, Dinda keluar menyeret koper. Disusul Bu Ratna. Mereka berhenti saat melihat Pak RT. Bu Ratna langsung berlari. Pak RT, tolong saya. Menantu saya gila. Dia mengusir saya. Dia durhaka. Pak RT bingung. Menatap Arga. Arga menarik napas panjang. Pak, ini rumah saya dan istri saya. Dan mereka, dia menunjuk ibunya, telah membahayakan nyawa anak saya. Bohong. Fitnah. Teriak Dinda. Pak, silakan ikut saya. Sasha memotong. Dia mengajak Pak RT ke belakang. Menunjuk gudang. Ini tempat mereka mengunci anak saya. Dari sore, tanpa makan, tanpa minum. Dia menyorotkan senter. Kotor. Pengap. Berbahaya. Pak RT terdiam. Wajahnya marah. Ya Allah, ini keterlaluan. Sasha menunjukkan bukti. Rekaman suara. Foto. Semua. Pak RT kembali ke depan. Menatap Bu Ratna dengan kecewa. Ini sudah penelantaran anak. Seharusnya bisa dilaporkan ke polisi. Bu Ratna tidak bisa berkata apa-apa. Pak RT memberi isyarat ke satpam. Tolong, antar mereka keluar. Saat itu juga, segalanya berakhir. Bu Ratna menatap Arga dengan benci. Kamu akan menyesal. Arga menjawab pelan. Saya sudah menyesal, Bu. Kenapa tidak dari dulu? Saya lindungi keluarga saya. Satpam menggiring mereka. Melewati halaman. Menuju gerbang.
Gerbang terbuka dan tertutup kembali dengan suara keras. Malam itu, mimpi buruk Naira berakhir. Tapi mimpi buruk Bu Ratna dan Dinda baru saja dimulai. Gerbang besi itu tertutup rapat. Suara kunci yang diputar terdengar seperti akhir dari segalanya. Di luar, Bu Ratna dan Dinda berdiri terpaku, dengan koper di samping mereka. Di bawah lampu jalan yang redup, Pak RT dan Satpam menatap mereka dengan tegas. Bu Ratna, saya tidak bisa ikut campur lebih jauh, kata Pak RT. Kami, mau kemana malam-malam begini? Rintih Bu Ratna. Dinda tidak tahan lagi. Ini semua gara-gara ibu. Ibu benci sekali sama Mbak Sasha. Sekarang kita jadi begini. Diam kamu, bentak Bu Ratna. Pak RT menghela napas. Saya antar ke pos ronda saja. Setidaknya ada atap. Nanti bisa hubungi keluarga. Tidak ada pilihan lain. Mereka berjalan dengan langkah berat. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa yang Naira rasakan. Sementara itu, di dalam rumah, begitu pintu tertutup, Sasha langsung bersandar. Tubuhnya lemas. Arga segera menahannya. Sa, kamu kuat. Sasha mengangguk pelan. Kita berhasil. Mas. Tiba-tiba, Naira bergerak. Matanya terbuka sedikit. Ibu, dingin, lapar. Realita kembali menghantam. Ayo, kata Arga tegas. Ke rumah sakit sekarang. Mereka bergegas. Mengabaikan semua kekacauan di rumah. Perjalanan terasa sunyi. Hanya suara mesin mobil. Dan napas cemas. Sesampainya di UGD, tolong. Anak saya pingsan. Hipotermia. Kelaparan. Dokter dan perawat langsung sigap. Naira dibawa ke dalam. Sasha hampir roboh saat harus melepaskan pelukannya. Tenang, Bu. Kami tangani. Dokter mendengarkan penjelasan mereka. Lalu wajahnya mengeras. Ini bukan sekadar kelalaian. Ini penganiayaan anak. Kalian harus lapor polisi. Arga dan Sasha saling pandang. Untuk sekarang, mereka hanya ingin anaknya selamat. Waktu terasa lama. Sangat lama. Hingga akhirnya, dokter keluar. Kondisinya sudah stabil. Suhu tubuh mulai normal. Dia sadar, tapi masih lemah. Air mata Sasha langsung jatuh. Mereka masuk ke ruang rawat. Naira terbaring. Dengan infus di tangannya. Ibu, ayah. Suara kecil itu menghancurkan hati mereka. Sasha memeluknya. Maafkan ibu. Nak. Sekarang kamu aman. Naira kembali tertidur. Kali ini, dengan tenang. Arga berdiri di dekat jendela. Melihat fajar mulai muncul. Sha, rasanya, kita baru mulai hidup. Hanya kita bertiga. Di tempat lain. Di pos ronda. Dinda menangis terus. Aku nggak mau di sini. Dingin. Banyak nyamuk. Telepon Bude Ratih. Akhirnya mereka menelepon. Dan dijemput. Namun, kebenaran tidak bisa disembunyikan. Keesokan paginya, di rumah Bude Ratih, semua terbongkar. Foto gudang. Rekaman suara Naira. Tangisan kecil itu. Ibu, aku lapar. Nenek mengunciku. Membuat seluruh keluarga besar terdiam. Wajah Bude Ratih berubah marah. Ini bukan salah paham. Ini kejahatan. Bu Ratna dan Dinda tidak bisa membela diri lagi. Tidak ada alasan. Tidak ada pembenaran. Yang ada hanya malu dan penyesalan. Pagi itu, di rumah sakit, Sasha menggenggam tangan Naira erat. Tidak akan pernah lagi dia membiarkan siapapun menyakiti anaknya. Dan Arga akhirnya benar-benar memilih. Bukan sebagai anak, tapi sebagai ayah dan suami. Karena keluarga sejati bukan yang melahirkan kita, tapi yang kita lindungi sampai kapanpun.